Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Rahmat Haji ingin menjelaskan tentang perencanaan keuangan saya untuk memenuhi kewajiban tugas pada mata kuliah perencanaan keuangan. Nah, untuk pertama saya ingin menjelaskan dulu siapa sih saya. Nah, pertama saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri 11 Maret. Jadi status saya di sini adalah seorang mahasiswa. Nah, yang kedua, saya adalah seorang usahawan atau wira swasta yang belum berpendapatan tetap atau safety. Karena bagi saya, safety itu ketika kita sudah menjadi seorang pegawai di suatu perusahaan yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya. Itu menurut versi saya pribadi. Ketiga, umur saya adalah 25 tahun jalan ke 26 tahun. Maka dari itu salah satu alasan saya membuka usaha itu karena saya merasa ini adalah umur yang seharusnya saya sudah memiliki pendapatan sendiri. Maka dari itu saya membuka usaha. Keempat, saya belum menikah dan memiliki rencana untuk menikah. Itu status karena perencanaan keuangan itu juga berhubungan dengan status dan umur tadi. Jadinya kan dengan umur sekian dan sekian itu pasti beda kebutuhannya orang yang berumur 17 tahun dengan orang yang berumur 25 tahun pasti berbeda. Orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah pun pasti kebutuhannya berbeda untuk membuat perencanaan keuangan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kenapa sih saya usaha. Nah, saya usaha itu karena saya merasa belum bekerja. Yang saya maksud tadi belum mempunyai pendapatan yang safety setiap bulannya. Walaupun saya sudah bekerja, walaupun seumpama besok saya sudah bekerja, saya tetap ingin memiliki usaha karena bagi saya memiliki pendapatan ganda itu lebih baik daripada hanya memiliki satu sumber pendapatan saja. Saya merintis usaha karena saya merasa ingin memiliki pendapatan pribadi. Saya merasa ingin minimal kebutuhan pribadi saya itu tercukupi. Maksudnya kebutuhan pribadi itu seperti uang jajan, paketan internet, bensin, main, berbelanja barang pribadi seperti sepatu, baju, atau sejenisnya itu sendiri di luar kebutuhan yang memang di rumah dicukupi oleh orang tua, yaitu seperti air, listrik, atau makanan sehari-hari yang ada di rumah. Nah, kenapa sih saya ingin mencukupi beberapa kebutuhan saya sendiri? Nah, alasan saya adalah karena saya ingin memiliki kemerdekaan pribadi atas kepemilikan barang saya pribadi. Maksudnya kata pribadi itu adalah saya memiliki hak sendiri untuk membeli barang yang saya inginkan dan saya pun bisa menjual barang itu tanpa harus meminta izin kepada orang tua. Karena dalam kenyataannya orang-orang bahkan banyak yang seumuran dengan saya tapi jika keuangannya masih bertumpu kepada orang tua, biasanya itu pada akhirnya mereka jika ingin membeli barang mereka itu harus meminta kepada orang tua dan pada akhirnya juga ketika mereka ingin menjualnya kembali itu pasti akan meminta izin karena itu bukan barang mereka sendiri. Nah, itu alasan saya kenapa saya ingin mencukupi kebutuhan saya pribadi. Nah, apa sih yang saya dapat dari usaha itu? Nah, salah satunya adalah kebanggaan. Saya merasa bangga atas apa yang sudah saya lakukan sekarang dan yang sudah saya pilih sekarang. Karena meskipun saya belum bisa memberi apapun kepada orang tua, tetapi minimal saya sudah tidak meminta lagi kepada orang tua. Contoh, ketika saya kuliah di Solo, seperti biaya hidup, contohnya uang kos, uang makan, atau sejenisnya, saya sudah mencukupi kebutuhan itu saya sendiri. Nah, ini mulai masuk ke perencanaan keuangan saya. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya sudah memiliki usaha, beberapa usaha lebih tepatnya yang memberikan saya passive income. Kurang lebih sebesar 2.500.000 dalam sebulannya. Tapi itu tanda kutip dalam keadaan normal, tidak begitu ramai dan tidak begitu sepi. Apalagi dengan sekarang adanya corona. Jadinya ini 2,5 juta itu terhitung non corona. Nah, untuk bagian aktivitas keuangannya ini bagian ke aktivitas keuangan saya dalam kondisi non corona. Pendapatan usaha saya tadi kan 2,5 juta itu saya bagi ke 5 poin. Poin pertama itu kebutuhan pokok, emergensi, tabungan, investasi, dan terakhir hedon. Nanti hedon akan saya jelaskan apa arti dari hedon. Nah, kebutuhan pokok itu saya arahkan ke kata langsung, maksudnya langsung itu ini dalam tanda kutip bagian aktivitas keuangan ketika saya sedang berkuliah di Solo. Jadinya kalimat langsung itu HPP yang bahan-bahan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari yang saya perlukan di Solo seperti mungkin makan atau
bensin. Nah, itu saya HPP kan 1,5 juta dari 2,5 juta saya. Itu saya memperhitungkannya per hari saya menggunakan uang 50.000. Mungkin dibagi untuk makan 2 kali sampai 3 kali dan sisanya mungkin untuk bensin atau sejenisnya. Nah, emergensi itu saya masukkan ke arah tabungan, tapi tabungan dari emergensi sama nanti poin tabungan itu berbeda. Maksudnya emergensi atau tabungan itu kan nggak ada orang yang tahu kalau nanti saya di Solo itu mungkin sakit atau gimana. Nah, itu nanti emergensi itu bisa untuk hal-hal seperti itu, mungkin untuk periksa ke dokter atau membeli obat. Maka saya spend dananya 200.000 untuk emergensi. Nah, bedanya emergensi dan tabungan sama tabungan itu apa? Tabungan itu pure, yang bener-bener saya keep untuk ditabung, makanya saya kasih poin tidak perlu disentuh. Itu sebesar 300.000. Tapi kemungkinan kan mungkin di bulan Januari, contoh bulan Januari saya men-spend dana 200.000 untuk emergensi. Nah, kebetulan tuh di Januari saya alhamdulillahnya tidak ada hal-hal emergensi. Nah, nanti 200.000 itu bisa dipecah-pecah lagi atau diposisikan ke arah manapun. Mungkin di Februari spend dana emergensinya saya tambah 200 jadi 400, itu bisa. Atau gara-gara di bulan Januari saya tidak terjadi hal-hal emergensi, bisa saja emergensi yang tadi 200 saya masukkan ke tabungan yang 300. Jadinya malah di bulan Februari saya bisa menginputkan emergensi 200 dan tabungan 300 plus 200 dari emergensi bulan lalu yang belum saya yang tidak saya pakai. Nah, untuk berikutnya itu investasi. Nanti di investasi sama di hedon ada sisa 1 sisa 2 itu ada penjelasan masing-masing. Maksudnya sisa 1 itu sisa dari keuangan yang sudah saya pisah-pisah, jadi saya keep. Karena buat saya pribadi investasi itu adalah salah satu hal yang penting. Jadinya mungkin kan orang ada yang berpendapat investasi itu harus ketika kebutuhan pokok itu terpenuhi. Nah, kalau jika ada sisa itu bisa ditabung dan diinvestasikan. Tapi menurut saya pribadi investasi itu saya pokokkan sendiri. Jadinya ketika saya merasa kebutuhan pokoknya tercukupi tapi belum bisa invest, saya akan berusaha untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan pokoknya agar saya tetap bisa investasi. Karena kemungkinan karena kebutuhan dan keinginan itu hampir mirip, mungkin masih ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa dipotong agar tetap bisa investasi. Lah di sini sisa 1 itu maksudnya itu saya keep menjadi saya tahan untuk investasi sekitar 500.000. Nah, itu dengan setelah sekian lama saya melakukan bagian keuangan ini, itu jika kalau diakumulasi sampai sekarang mungkin saya sudah memiliki investasi berbentuk emas dan tanah. Nah, emas yang sudah saya miliki sekarang kurang lebih itu 100 gram. Dan itu jika disetarakan dengan uang tunai, jika per gramnya dihitung sekitar 1 juta, berarti saya memiliki nominal aset emas 100 gram itu setara dengan 100 juta. Dan tanah itu saya memiliki luas sekitar 2000 meter. Jika ditunaikan itu menjadi sekitar 400 juta jika dengan harga per meternya itu 200.000. Jadi kurang lebih saya sudah memiliki aset sekitar 500 juta. Nah, tapi tidak mungkin kita bisa berinvestasi tiba-tiba dengan uang 500.000 per bulan investasi. Saya maksud investasi 500.000 per bulan tuh investasinya tuh hampir sama kayak tabungan, kita keep dulu. Nah, nanti setelah beberapa bulan dana yang cukup itu baru saya belikan salah satu, mungkin emas dulu atau tanah dulu. Nah, alhasil kenapa saya memiliki, kalau emas kan mungkin bisa 3-4 bulan sekali dari penyimpanan dana yang 500 bisa dibelikan untuk menjadi emas. Tapi kalau tanah kan tidak bisa. Lah, tanah itu invest dari yang poin tabungan. Setelah sekian lama saya memiliki tabungan itu kurang lebih cukup untuk membeli tanah. Nah, tapi setelah itu kan tabungan saya habis lagi. Nah, tapi setelah tabungan saya habis lagi, saya melakukan bagian seperti ini lagi, perencanaan keuangan seperti ini lagi untuk diputar-putar lagi uangnya. Nah, terus yang poin selanjutnya adalah hedon. Apa sih yang saya maksud hedon? Secara manusia itu adalah makhluk yang masih memiliki nafsu. Kan mungkin kita masih ingin membeli sepatu, baju, atau gadget, HP, laptop, PC, komputer atau sejenisnya. Nah, itu adalah yang saya maksud hedon. Mungkin ini saya masukkan di sini di bagian terakhir karena itu benar-benar adalah
golongan yang saya anggap keinginan yang mungkin bisa dipilih di posisi terakhir setelah tahap-tahap poin-poin sebelumnya tadi terpenuhi. Nah, mungkin hedon juga bisa dianggap dengan nongkrong atau main. Nah, mungkin karena kebutuhan pokok sudah terpenuhi dan ada sisanya, itu kan masih bisa dispenkan dana lagi, bisa masuk ke emergensi, bisa masuk ke tabungan, tapi kemungkinan biasanya saya masukkan ke hedon untuk main sama teman atau nongkrong sama teman. Nah, makanya itu saya masukkan di sisa 2 jika ada sisa, dalam tanda kutip jika ada sisa. Nah, tapi perhatikan ya, ini pertanyaannya tidak dalam bentuk persentase karena ini bisa berubah sejalan dengan kondisi dan situasi. Ini adalah aktivitas keuangan saya ketika ini non corona. Setelah corona pasti ini berubah. Tapi ini pandangan saya sebelum corona, perencanaan keuangan saya sebelum corona. Nah, dari bagian tersebut kan jadi saya bisa memiliki target untuk kedepannya. Target itu dibagi menjadi 3, jangka dekat, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk jangka dekat itu sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, di slide 5 tadi. Itu jangka dekat itu sebenarnya saya pengen banget bisa mencukupi beberapa kebutuhan pribadi saya, dan itu saya sudah merasa melakukannya. Dan yang kedua itu target jangka depan saya itu adalah ingin memiliki usaha kecil-kecilan, dan sekarang pun saya sudah memiliki usaha kecil-kecilan. Jadi untuk jangka dekat ini target saya sudah tercapai dan saya belum punya atau belum memiliki target-target baru untuk jangka dekat ini. Tapi untuk jangka menengah itu ada yang jelas itu saya kan ingin bekerja agar memiliki pendapatan ganda seperti yang dijelaskan di awal. Tapi kan sambil menunggu saya mendapatkan pekerjaan kan saya memiliki target untuk mengembangkan usaha saya agar pasif income saya setiap bulan tuh naik. Itu target saya. Yang tadi awalnya kurang lebih pendapatan saya itu sekitar 2,5 juta, saya ingin menaikkan menjadi 4 juta dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Jadinya sekitar 1-2 tahun ke depan saya ingin pendapatan pasif saya itu menjadi sekitar 4 juta dalam bentuk perkembangan usaha. Mungkin bisa saya ingin membuka cabang, bisa saya ingin membuka usaha baru, atau mungkin saya bisa bekerjasama dengan orang lain, atau saya menyuntik dana di usaha orang lain. Itu belum ada pandangan khusus, tapi yang jelas dengan cara mengembangkan usaha saya ingin menaikkan passive income saya. Itu target jangka menengah. Dan jangka panjang saya itu yang jelas ini targetnya saya menargetkan setelah saya bekerja dan sudah jelas memiliki pendapatan ganda, saya ingin berinvestasi lagi pada aset, memperbanyak dan memperbesar aset saya. Mungkin bisa untuk membeli emas yang tadinya cuma sekitar 100 gram, mungkin saya ingin memiliki emas menjadi 200 gram. Atau yang tadi tanah saya cuma 2000 meter persegi, saya ingin meluaskannya lagi menjadi 5000 meter persegi. Karena kan menurut saya aset dalam tanda kutip tertentu itu bisa naik di masa mendatang, contohnya emas atau tanah. Maksudnya apa kok di masa depan itu bisa naik? Karena contoh seperti ini, dalam faktanya emas itu harganya pasti naik. Saya punya 100 gram emas yang di sini di bagian ini, 100 gram emas sekarang itu nggak semata-mata saya langsung punya 100 gram. Pasti saya membelinya sedikit demi sedikit dari 5 gram, 10 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram sampai akhirnya saya punya 100 gram. Dan itu jika dipukul rata saja, saya belinya harga beli pertama yang paling sedikit, paling murah itu 400.000, dan sekarang bisa dihitung mungkin harganya menjadi 100 juta. 1 juta. Nah, itu berarti kan investasi saya benar karena nilainya naik. Mungkin jika dihitungkan dengan inflasi mungkin bisa dianggap 400-nya dulu saya beli dengan 1 jutanya sekarang itu setara, tapi setidaknya itu bukan hal yang merugikan. Yang merugikan itu ketika kita memiliki aset yang dulu kita beli 400.000 dan setelah sekian lama beberapa tahun nilainya tetap 400.000. Sama juga dengan tanah. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kenapa saya ingin membagi keuangan saya ke investasi. Pertama itu yang jelas memiliki kekayaan pribadi seperti tadi yang saya jelaskan. Ketika saya memiliki kekayaan pribadi, saya memiliki kemerdekaan atas hak saya sendiri. Ketika saya ingin membeli suatu barang atau menjual barang, itu saya punya hak pribadi tanpa harus meminta izin kepada orang tua. Jadinya tetap ada perbedaan privasi seperti ini barang saya dan ini barang keluarga. Walaupun sebenarnya ketika keluarga membutuhkan pun
saya pasti juga akan membantu, tapi dalam kondisi yang topik yang sedang saya bahas adalah ini cuma untuk pembeda ketika kita memiliki kekayaan pribadi itu kita tidak akan terikat oleh sesuatu hal lain termasuk keluarga. Nah, yang kedua, nilai bisa berubah atau naik di masa mendatang seperti tadi yang saya jelaskan tentang emas. Nah, yang ketiga itu adalah dana emergensi. Nah, tadi kan di sini juga sudah ada dana emergensi. Apa sih bedanya sama dana emergensi yang di investasi? Maksudnya gini, dana emergensi di investasi itu kan emergensi yang saya tampilkan di bagan itu kan hanya untuk sekedar ketika saya sakit dadaan, mungkin cuman flu, demam atau pusing atau sakit apa yang periksa atau untuk membeli obat di apotek, maka saya simpan dana cuma 200.000 per bulan. Nah, walaupun tidak ada yang menginginkan kejadian buruk, tapi maksudnya emergensi di sini adalah emergensi yang lebih besar. Maksudnya mungkin lah, nauzubillah, walaupun tidak ada yang ingin terjadi, saya kecelakaan atau keluarga saya kecelakaan atau mungkin saya membutuhkan dana lebih untuk apa, operasi atau kebutuhan yang mendadak, dan itu emergensinya bukan emergensi yang seperti saya spend dana 200.000 per bulan. Nah, investasi itu adalah dana emergensi yang untuk emergensi yang lebih besar walaupun tidak terlalu liquid karena bentuknya kan aset, harus dijual dulu atau ditunaikan dulu, tapi ini adalah salah satu emergensi yang baik. Yang keempat adalah alasan saya investasi adalah investasi itu bisa diinvestasikan lagi. Maksudnya apa? Contoh gini, saya punya tanah nih yang tadi 2000 meter. Nah kan niat saya 2000 meter itu aslinya untuk membangun rumah di masa tua. Jadi saya ketika sudah ingin menikmati masa tua saya, menghabiskan masa tua saya ingin membangun rumah di tanah itu, tapi tidak tahu, maksudnya saya tidak bisa memastikan jika di tengah jalan saya akan menjualnya atau tidak. Tapi yang jelas yang pertama itu, yang kedua kan jelas itu bisa dijual lagi ketika dibutuhkan, nilainya naik. Nah, tapi sembari menunggu hal itu terjadi, sembari menunggu saya membangun, sembari menunggu saya tua, daripada tanah itu menganggur, kan tanah itu bisa saya tanami tanaman, mungkin salah satunya adalah jati yang menurut saya harganya sekarang cukup menarik nih. Nah, ketika saya tertarik dengan jati, menarik perhatian saya, nah saya bisa saja menanam pohon jati di tanah yang seluas 2000 meter itu, sembari menunggu saya akan menggunakan tanah, kan pohonnya bisa ditebas, dijual lagi kayunya dan mendapatkan dana lagi dari penjualan si kayu jati, pohon jati tadi. Jadinya kan yang tadi awalnya itu invest tanah, jadinya invest tanahnya bisa diinvestkan lagi untuk digunakan hal lain, atau mungkin bisa dikontrakan dulu sementara atau sejenisnya.